Dengan cara apa Gusti Allah mengingat kita? Bil ihsani, dengan ngupai kebagusan yang lebih banyak. Rabi sing mawe galak tadi nurut misalnya. Wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum al-ayat. Kama arsalna, kaya oleh wis ngutus sapa kita Allah fikum ing sira kabeh, ngutus rasulan ing utusan minkum kang tetep saking sira kabeh. Ai minas fikum tegese saking keturunan ira kabeh. Wa huwa utawi rasulan iku Muhammadun, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi taatlah kepada Allah, jangan pedulikan orang lain. Seperti halnya apa? Kalau kamu nanti takutnya hanya kepada Allah, jangan takut kepada selain Allah, jangan pedulikan omongan orang. Pokoknya sholat ya sholat bela. Orang lu, wong sejen arep ngomong apa, arepan ngebully apa, arep ngoyo terserah. Wae ngaji bela. Orang lu, pokoknya begitu saja terus kerjakan petunjuk dari Allah, maka janji Allah wala utimma ni'mati alaikum, Allah akan menyempurnakan nikmatnya. Disempurnakan. Si mawe dua motor dari dua si mawe dua epit dari dua tadi ke. Nah itu namanya disempurnakan nikmatnya itu. Ya, itu kalau kita terus saja laksanakan perintah Allah, petunjuk Allah kerjakan, jangan ragu, jangan bimbang. Jadi ibarat wong tani nandur sabrang, ya sudah nandur sabrang openi bae, ana seperti dibuang, ana hamai disemprot terus, maka akan mutu sabrang. Nah, nikmat Allah akan disempurnakan mana-mana kita istiqomah menjalankan petunjuknya. Nah, seperti Allah telah mengutus utusannya, nabinya. Dari siapa nabi itu? Dari bangsamu, dari keturunanmu. Wahada utawi iki ayat iku imma muta'alliqun, ana kalane gumantungan ayat mau bima kelawan perkara qoblahu kang tetep sadurunge ma. Ayat tegese lamun ayat kama arsalna ini ta'aluknya kepada ayat sebelumnya, maka maknanya ay wala utimma yakti nyempurnaaken sapa ingsun Allah nikmati ing ingsun, nikmati ing nikmat ingsun disempurnaaken alaikum kamu sira kabeh fi amril kiblati ing dalam masalah perintah ngadep kiblat. Kama atmamtu kaya oleh nyampurnaaken ingsun ha ing kiblat alaiha ing atase ha ing nikmati alaikum ing atase sira kabeh fitunya ing dalam dunya bi irsali rasuli kelawan den utuse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Kanjeng Nabi itu adalah nikmat yang sangat besar. Sebab apa? Kita mengerti Islam, kita dari wong Islam, kita mengerti Allah, kita dari wong beriman. Itu karena Kanjeng Nabi diutus oleh Allah dari Nabi nerangaken mengkono. Umpama Kanjeng Nabi tidak diutus, tidak ada Nabi, maka umat-umat sampai zaman ini tentu akan beragama dengan agama yang tidak benar, beriman dengan iman yang tidak benar. Maka Allah mengutus Kanjeng Nabi sehingga imannya benar, Islamnya benar, tauhidnya benar, kan? Dan yang lebih penting lagi, adanya Kanjeng Nabi merupakan sebuah
pintu masuk kita ke surganya Allah. Karena Kanjeng Nabi mengharapkan itu. Kita umat Kanjeng Nabi didoakan kabeh supaya diampuni dosane ning Gusti Allah, dibeneraken tauhid. Maka ini nikmat yang sangat besar. Wa imma muta'alliqun anakalane ayat ini ta'alluqnya bima kelawan perkara ayat ba'dahu kang tetap ing dalam sawise. Lamunan ta'alluqnya dengan ayat yang sesudahnya, maka maknanya ai kama zakartu kaya oleh erik sapa ingsun kum ing sira kabeh bil irsali kelawan den utuse Kanjeng Nabi. Mulane fazkuru mangka pada elinga sira kabeh ni ing ingsun. Karena saya itu sayang ning manusia, jadi manusia eman ning manusia kabeh sayang eman belas asih, maka diutuslah Kanjeng Nabi Muhammad untuk membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah. Itu adalah karena Allah sayang, ingat nih manusia. Maka manusia ingat kudu ning Gusti Allah konon. Sing para rasul mau yatlu hale maca sapa rasul alaikum ing ira kabeh ayatina ing pira-pira ayat kita. Ayat qra'u tegese maca sapa rasul alaikum ing atas ira kabeh Al-Qur'ana ing Qur'an bil amri kelawan anane perintah wa nahyi lan anane larangan. Al-Qur'an itu isinya diantaranya adalah perintah Allah dan larangan Allah. Perintah Allah iki lamun dikerjakan maka bakal gawa kebaikan, bakal gawa kebagusan di manusia. Perintah Allah, larangan Allah mana-mana dikerjakan akan membawa bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Wa yuzaki lan nyuciaken sapa rasulkum ing sira kabeh. Ayo tahiru tegese nyuciaken sapa rasulkum ing sira kabeh disucikan minadzunubi saking pira-pira dosa. Manusia disucikan oleh Rasul, oleh Kanjeng Nabi dari dosa-dosa. Bagaimana cara mensucikannya? Bitauhidi kelawan tauhid, kelawan mengesahkan Allah, ngimani ning Allah, percaya ning Allah. Wa sodakoti lan dengan sodako. Jadi sodako itu diantara hikmahnya adalah melebur dosa. Konon tonjok jajuli Kang Jaju tonjok sewot beli, Kang Jaju ditonjok sewot beli, sewot dosa beli, dosa supaya duit 1 juta seneng beli, senang. Diampura beli, ampura. Maka sodako adalah diantara hikmahnya melebur dosa. Oh, kalau ngomong enak kalau salah kedua sudah kobe dosa ini langsung iki kayak dosa mana, kayak dosa mana? Oh ya, ditutup malaikat masih. Kamu sengaja kayak dosanya tuh ya. Wa yu'allimu lan mulang ngajar sapa Kanjeng Rasul kum ing sira kabeh alkitab ing Al-Qur'an. Ai ma'ani al-Qur'ani ing pira-pira maknane Qur'an. Kanjeng Rasul menjelaskan Al-Quran dan makna isi-isinya apa baik. Wal hikmah talan ngajarakan ing hikmah ay as-sunnata ing sunnah. Wa yu'allimu lan ngajarakan sapa rasulkum ing sira kabeh ma ing apa baik lan takunu kang ora ana sapa sira kabeh iku ta'lamun pada Kanjeng Nabi mengajarkan hal-hal yang kalian semua tidak tahu, oleh Kanjeng Nabi dijelaskan. Konon ayo alimu tegese ngajar sapa Kanjeng Rasulkum ing sira kabeh akhbarul umami ing pira-pira kabare umat al-madiyati kang wis kliwat. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan kisah-kisah umat-umat sebelumnya. Konon padahal zaman dulu belum ada YouTube, zaman dulu belum ada HP, zaman dulu belum ada foto, konon kan. Jadi orang-orang zaman sekarang tidak akan tahu kisah-kisah orang-orang zaman dulu. Nah, beda kalau zaman sekarang ya. Kita tahu sejarah Pak Soekarno. Kenapa? Karena ada foto, ada rekaman, ada koran, ada wartawan. Dulu tuh nggak ada. Maka orang zaman itu tidak akan tahu kisah-kisah orang zaman dahulu. Maka oleh Al-Quran dikisahkan Nabi Ibrahim priben, Nabi Adam priben, Nabi Idris priben. Nah, Kanjeng Nabi lah yang menjelaskan itu. Konon. Sehingga orang-orang zaman Kanjeng Nabi akhirnya mengetahui sejarah.
wa qasasul anbiya ilan nyeritakan piro-piro kisah Nabi, wa akhbarul hawadisi. Bahkan Kanjeng Nabi menceritakan kabar-kabar yang bakal datang, al mustaqbila takkan bakal teka. Kanjeng Nabi pun menceritakan hal-hal, memprediksi hal-hal yang bakal terjadi. Misalnya bahwa negara Rum nanti akan dikalahkan oleh umat Islam. Padahal negara Rum itu Romawi, itu salah satu negara adidaya pada zaman itu. Orang beda misalnya kian itu negara Amerika, Cina, Rusia itu negara adidaya, negara yang belum bisa dikalahkan lah. Nah, itu negara Romawi pada waktu itu. Tapi Kanjeng Nabi sudah memprediksi melalui Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah bahwa negara Romawi akan ditundukkan oleh umat Islam. Ini Kanjeng Nabi menceritakan hal-hal yang bakal terjadi. Konon, Bapak Sarna nanti Bapak Sarna akan begini. Konon loh. Dan itu bisa saja terjadi. Mana-mana prosedurnya ditempuh. Konon. Zaman Kanjeng Nabi, sahabat itu kalian akan bisa mengalahkan negara Romawi. Asal apa? Ya asal daripada wani. Maka perang Melayu ya tidak akan menang. Tapi spirit itu, ya kabar itu menjadikan para sahabat Kanjeng Nabi semangat. Nanti kita akan menang. Pantang mundur konon. Ya, jangan pulang sebelum kita menang. Prinsipnya begitu. Aja bosan ngaji nih, bahkan durung pintar. Pokoknya ngaji terus pasarang, ngaji terus sampai kiai bosan. Apa kiai bosan wes, ya. Sampai kiainya bosan. Nah itu sebab apa? Adanya Nabi Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu adalah nikmat yang sangat besar yang akan menjelaskan hal-hal apa banyak. Sama dengan hal zaman adanya para wali di Indonesia itu adalah sebuah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena para wali itulah yang ikhlas berjuang mensiarkan agama Islam. Para wali langka, nah para kiai itulah yang ikhlas terus berjuang mensiarkan agama Allah. Maka adanya para kiai, adanya para wali itu harus disyukuri. Akan yang maupun akan yang sekitar kita. Kenapa? Mereka lah yang akan menjelaskan Al-Quran. Mereka lah yang akan menjelaskan agama Gusti Allah. Mulane karena ada nikmat-nikmat seperti itu, jare Gusti Allah, fadhkuru, maka pada elinga ira kabeh, pada ingeta ira kabeh, eling kebaikan Gusti Allah. Fadhkuru, maka pada elinga sira kabeh ni ingsun, jare Gusti Allah. Ingat bilisani kelawan lisan, cangkeme inget ing Gusti Allah, muji, maca tasbih, maca tahlil. Wal qalbi lan atiye kudu inget ing Gusti Allah, wal jawarihi lan anggota badane kudu inget ing Gusti Allah. Wassalatu maka utawi salat iku mustamilatun mengku ala salasati ingatan setelu. Ingat zikir ku zikir karo lisan, zikir karo ati, zikir karo anggota badan. Lisane bae ati ora zikir durung sempurna. Lisan karo ati bae sing zikir awake ora durung sempurna. Kudu telu-teluane zikir. Nah, salat itulah yang ada zikir telu-teluane lu ana. Oh, no. Fal awalu maka utawi zikir ning jero salat kelawan lisan iku ka tasbih kaya maca tasbih wa takbir lan maca takbir. Jadi ketika salat Allahu Akbar itu lisannya zikir ning Gusti Allah. Ketika kita baca subhanallah itu lisannya zikir kepada Gusti Allah ning jero salat. Wasani utawi nomor lorone iku kal khusyuk kaya khusyuk ning jero salat khusyuk ingete ning Gusti Allah. Maka ati kita ikut lagi zikir ning Gusti Allah. Lu ya sholat duhur 4 rakaat juga usah terus kokon inget ning Gusti Allah kaya-kaya bisa beli kira-kira. Sholat isya 4 rakaat. Bisa ada sing 4 rakaat lah kedawan, sing 2 rakaat sholat subuh misalnya. Usolli fardhu subhi Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah gas entok. Ingat nih gas.
Namanya enggak sentok malu suka lagi. Begitu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin lah. Salah semek 10 juta. 10 juta. 20 juta. Maliki Yaumiddin, ya Allah, Bapak Sarah duduk dikirim hebele. Waladolin sukiki maning. Bener amin ya. Pripen wong. Ya wis makanya Imam Syafi'i itu ya sudah, sing penting waktu Allahu Akbar itu tinggu solo lah, mana kakene waya. Arane ga rombongan pengennya. Luwe inget ning liyane daripada ning solo. Pripen mengkono lho. Ya ora pripen kombane mengkono. Wa tadabburil qiraati lan ngangen-ngangen bacaan salat. Maka lamun pengen belajar khusyuk, bacaan salat diangen-angen. Wa salisu utawi kang nomor 3 zikir karo anggota badan karuku kaya ruku wasujud lan sujud. Itu ruku dan sujud itu minangka zikir karo badan. Ingatlah kalian kepadaku jari Gusti Allah, maka azkur, maka pasti bakal ingat sapa ingsun jari Gusti Allah kum ing sira kabeh. Mana-mana kalian selalu mengingat aku jari Gusti Allah, maka aku akan mengingatku. Dengan cara apa Gusti Allah mengingat kita? Bil ihsani, dengan ngupai kebagusan yang lebih banyak. Dipai kebagusan harus ya rabi sing mawe galak tadi nurut misalnya sing mau dites titik jadi akeh, sing mau akeh jadi luwi akeh, sing mau durung payu jadi payu. Rabi siji loro. Ya, loro. Rabi loro. Ya, jare rabi kene wis harus dipai mangan rabi itu kan. Jare rabi itu wis dipangan rabi, wis dipai mangan rabi no mahire mangan kene beli ning kana beli duite wis dipai rabi no, wis dipai rabi tua dari turun di jondol. Enak kuwi rabi loro. Ya ampun, itu di jondol mah Pak. Ngemper itu sih hancur ya. Ya, maka Gusti Allah itu udkuruni, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Dengan cara apa? Bil ihsani, dengan diberi kebaikan yang bertambah dan bertambah. Wa rahmati, dan dengan rahmat. Rahmat itu kasih sayang, belas asih. Terus wa ni'mati, dan dengan diberi nikmat fitunya di dalam dunia, wal akhirati lan di dalam akhirat. Mana-mana kita selalu ingat kepada Allah, maka lisan berzikir kepada Allah, hati berzikir kepada Allah, anggota badan juga harus berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu tidak ditajuk baik loh itu bari apa namanya, bari nguliki kalian banyu pasarna bisa itu. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan dia mau garap nyewa tuh, dragat ke pasar banyu juga gede ngecem, oh ngomong elah, tak parah itu, beli dulu lagi, la ilah. Kira-kira mau sing ngarep nyewa si Jabri, pasar lagi, ya, masalah, bari ngeduki kalian. Astagfirullahaladzim. Nih guru ya, meluman bisa-bisa ya. Astagfirullahaladzim. Duduk. Kapan itu? Ya, itu ya. Maka itu. Dan itu harus kita biasakan sambil tandur. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat istighfar apa baik lah. Zikir nih Gusti Allah. Supaya apa? Supaya Allah lalu mengingat kepada kita. Jadi Gusti Allah washkuru. Tidak cuma kalian ingat kepadaku, washkuru, dan bersyukurlah kalian li kepada saya, kata Gusti Allah. Nikmati atas nikmat saya tadi. Dengan cara apa kalian bersyukur? Bitaati, dengan taat kepada Allah. Wala takfurun, dan jangan engkau mengingkari nikmatku. Ayalah tatruku, tegese aja ninggal sira kabeh syukrahan ing mensyukuri nikmate Gusti Allah. Zikir kepada Allah dilanjutkan dengan bersyukur kepada Allah.